Kembali lagi bersama kami di channel Baca Saja yang mengulas buku-buku menarik, memotivasi, dan menginspirasi. Di hari yang berkah ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kedepannya iman dan takwa serta kepedulian sosial kita semakin meningkat seiring dengan ridha Allah. Karena hari ini Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, maka topiknya tentu berkaitan dengan kurban. Ada satu buku yang bagi saya ini sangat luar biasa, ditulis oleh Syahruddin Al-Fikri, berjudul Sejarah Ibadah, Menelusuri Asal-Usul Memantapkan Penghambaan. Buku ini diterbitkan oleh Republika pada tahun 2014, ada sekitar 400-an halaman, jadi lumayan tebal. Bahasan-bahasannya berkaitan dengan sejarah ibadah, wudhu, sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Kemudian sumber-sumber hukum, Al-Quran, hadis, dan juga tentang sejarah tempat-tempat ibadah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan sebagainya. Jadi untuk memahami sejarah bagaimana kita beribadah, kemudian berkaitan dengan tempat, dan juga bagaimana sih sejarah Al-Quran ini, buku ini sangat layak untuk dibaca. Bahasan ada tentang kurban. Jadi kurban dalam buku ini disampaikan memang sudah disyariatkan mulai ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi untuk praktik berkurban sendiri itu sudah dimulai oleh Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa ada konflik dari putranya antara Qabil dan Habil, di mana dia mengharapkan sesuatu yaitu perempuan. Jadi Qabil ini tidak menerima keputusan sang ayah yang dia menikahi secara silang di antara saudaranya itu. Akhirnya siapa yang ingin mendapatkan harapan itu, mendapatkan perempuan itu, maka dia diminta untuk berkurban. Siapa yang terbaik kurbannya, maka dialah yang akan mendapatkannya. Ini diisyaratkan di dalam Al-Quran, ada di surah Al-Maidah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar ila akhiril ayat. Jadi ayat ini membahas tentang sejarah tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya Habil dengan latar belakang seorang peternak, dia membawa kurban itu, mempersembahkan kurban yang terbaik. Sedangkan Qabil dari seorang petani, dia mempersembahkan hasil cocok tanamnya, ya sayuran, ada buah-buahan. Tetapi yang terjadi malah justru yang diterima adalah pengorbanan Habil. Kenapa demikian? Karena sejatinya berkorban itu bukan kualitas. Bukan kualitas apa yang diberikan, tetapi ketulusan dan keikhlasan hati yang memberi. Ini dapat kita ambil. Kalau kita mau berkorban seseorang, kita tidak harus selalu mewah, nggak harus selalu mahal. Yang penting kita memberikan dengan penuh kasih sayang, ikhlas, ridho, tulus. Insya Allah itu dampaknya luar biasa. Dan orang yang menerima itu akan merasakan bahwa ini pemberian tulus atau tidak, begitu. Disinilah bahwa cerminan kurban yang sesungguhnya itu adalah melalui hati yang ikhlas, penuh kasih sayang. Kemudian apa yang sebenarnya kita bisa pelajari, ambil pelajaran dari pengorbanan seorang ayah Nabi Ibrahim kepada putranya. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengharapkan seorang putra, mendambakan buah hati bertahun-tahun. Tetapi ketika diberikan, fabasyarnahu bighulamin halim, justru diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Pernahkah kita membayangkan kita bekerja bertahun-tahun menumpuk, ketika mendapatkan itu justru diminta untuk mengorbankan itu? Bagaimana perasaan kita? Nabi Ibrahim justru dengan tulus mencoba
melakukan diskusi kepada anaknya, dan akhirnya keduanya rela untuk mengorbankan dirinya, mengikuti perintah Allah. Di sini ada pesan pelajaran bahwa Nabi Ibrahim ini berhasil menundukkan hasrat duniawinya untuk kepentingan ukhrawi. Jadi demi kepentingan Allah, kepentingan yang lain itu ditinggalkan. Disinilah pentingnya. Jadi apa yang kita harapkan di dunia ini yang berkaitan dengan materi itu harus dinomorduakan. Tetapi yang diutamakan adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini? Yaitu berkaitan tentang kepedulian sosial. Jadi melalui berkorban ini kita bisa berbagi kepada sesama. Dan yang paling terakhir adalah jangan pernah menjadi seorang ayah yang egois. Setiap berkaitan kepada seorang anak, maka lakukanlah diskusi. Karena ayah tidak harus selalu memaksa anaknya. Tetapi bagaimana? Jadikanlah anak sebagai mitra diskusi, mitra interaksi. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan anak, maka Nabi Ibrahim menanyakan kembali kepada anaknya. Disitulah akan ada sesuatu yang akan ditemukan dari kedua belah pihak. Semoga melalui video ini kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. Terima kasih.